Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tawli la ilaha illahu ilaihil masir. Kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhajahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi al-khati'ata al-mudhniba bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, saya ingin memulai khutbah ini untuk membacakan satu ayat Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya innama itu adatu hasb, tabiat dan karakter asasi orang beriman itu pasti bersaudara. Tidak ada ceritanya orang beriman punya musuh. Jadi sekaligus ini ayat menggambarkan kepada kita untuk melihat kualitas iman kita ini. Silakan kita menata hati kita, merenung sejenak, kita punya musuh tidak? Karena karakter antar mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu harus bersaudara. Tapi Allah memahami betul, karena iman manusia ini, iman kita semua ini yazidu wa yanqus. Di saat yang bersamaan pula kita ini punya hawa nafsu, yang terkadang nafsu ini mampu mengalahkan nurani kita yang paling dalam, juga mampu meruntuhkan kecerdasan berfikir kita. Allah mengatakan fa aslihu baina akhawaykum. Mungkin nanti ada dalam interaksi sosial kita ini ada kesalahpahaman, sehingga muncul perselisihan di antara kita, pertikaian di antara kita. Allah mengatakan fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan persaudaraan yang ada di antara kalian ini. Sesama mukmin, sesama muslim, kita harus tampil, Pak. Jangan memprovokasi, tapi semangat kita islah, mendamaikan. Terus diingatkan oleh Allah, kalau ke arah sana ingin efektif, wattaqullah, perkuat hubungan kita, hubungan ketakwaan kita kepada Allah. La'allakum turhamun, niscaya kalian akan dirahmati oleh Allah, akan turun rahmat kepada kita, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kepada sesama mukmin saja kita suruh mendamaikan, Pak. Apalagi mukmin dengan kafir. Tentu kita akan mati-matian mencoba untuk mengawal, tampil untuk menjaga kehormatan saudara kita sesama mukmin. Inilah yang terjadi saat ini pada saudara kita yang sedang mendapatkan ujian di Gaza.
Palestina sudah hampir 6.000 orang meninggal dunia, baik anak kecilnya, wanitanya, orang tuanya, pemudanya, para mujahidinnya, murabitun. Begitulah karakter orang-orang kafir, khususnya al-Yahud. La tajidanna ashaddan nas adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Engkau nanti ya Muhammad akan melihat orang yang paling dahsyat permusuhannya kepada orang-orang beriman, al-Yahud. Itulah Zionis Yahudi itu. Baru setelah itu walladzina asyraku, orang-orang yang ahli syirik, yang tidak punya agama. Nah saudara, apalagi diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat mendasar orang beriman di antara kita satu sama lain. Karena kalau sudah kita bicara bersaudara karena Allah, itu tidak ada sekat nasab lagi, ma'asyal muslimin. Sakitnya fulan, sakit saya pula. Sedihnya fulan, sedih saya pula. Deritanya fulan, derita saya juga. Sebagaimana kalau kita melihat saudara kita berbahagia, seharusnya kita juga merasa berbahagia. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain dalam cinta mencintainya, dalam kasih sayangnya, dalam kelembutannya, ibarat satu tubuh, kata Nabi. Satu tubuh. Tubuh ini jamaah sekalian, idza ishtaka minhu udwan, satu saja Pak di anggota tubuh kita ada yang sakit, mengeluh sakit, itu seluruh anggota tubuh kita itu merasa demam dan tidak bisa tidur, jamaah sekalian. Nah saudara, di hadapan kita ini problem kita semua. Kalau kita sudah berbicara Palestina, kita sebenarnya sedang berbicara tentang Al-Aqsa. Dan alhamdulillah Pak, ada sebagian saudara kita yang diizinkan oleh Allah tinggal di situ mengawal tentang kehormatan Al-Aqsa. Al-Aqsa, tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Aqsa ini pula Nabi memimpin salat dengan sekian para nabi. Al-Aqsa kiblat pertama kita. Saya yakin ma'asyal muslimin, Aqsa ini miliknya Allah, kota suci, masjid yang disucikan, yang disakralkan. La tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian tashuddur rihal, serius Pak, meluangkan waktu, membuang harta dan lain sebagainya, bepergian ke tempat-tempat mana pula dilarang sama Nabi, kecuali 3 yang dianjurkan Pak. Masjidil Haram, mudah-mudahan jenengan semua yang belum minimal bisa melaksanakan umrah. Dan kita juga berdoa ini hari Jumat Pak di masjid, mudah-mudahan sampai sebelum meninggal dunia ditakdirkan bisa melaksanakan ibadah haji insyaAllah. Yang kedua, wa masjidi hadha, masjidku ini Masjid Nabawi, ini daerah haram jamaah sekalian. Dan yang ketiga, wa Masjidil Aqsa, disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak masalah iman, ini masalah keyakinan kita, masalah ideologi kita. Dan saat ini, kalau boleh saya sedikit bercerita di atas mimbar ini ma'asyal muslimin, ini memang kekejaman Netanyahu. Andai kata tidak ada perang ini, ma'asyal muslimin, mungkin sepekan 2 pekan Netanyahu sudah jatuh Pak. Korupsinya sudah sangat nemen. Oposisi sudah melihat Pak kejanggalan ini. Maka salah satu cara untuk mengalihkan perhatian ini, dibuatlah kejadian seperti ini. Tapi bukan Gaza Pak yang dibombardir, karena dia paham betul kalau berhadapan dengan Gaza rusak semua kita.
Hancur Israel ini, ma'asyiral muslimin. Ini baru 3.000 5.000 rudal, Pak. Roket yang dikembangkan, yang dilemparkan oleh saudara kita mujahidin. Masih ada puluhan ribu roket, dan ditunggu momentum yang tepat, Pak. Mereka apa yang dia kerjakan? Dibuat PR, Pak, supaya mereka, para politisi di Israel ini, la'natullah alaih, disibukkan. Maka masuklah mereka, Pak, mengintervensi masuk ke daerah haram yang namanya Aqsa. Saya secara pribadi, padahal tiap hari saya mendapatkan info ini, Pak, tapi info ini rapat, tidak masuk berita ini, jemaah sekalian. Tentara-tentara Israel, kalau sampean pernah ke Al-Aqsa, begitu masuk gerbang Al-Aqsa, Pak, dijaga oleh tentara-tentara, Pak. Masuk ke pintu Al-Aqsa, dijaga lagi oleh tentara, tapi mereka tidak masuk ke Al-Aqsanya, karena sudah menjadi kesepakatan ini milik kaum muslimin dan haram bagi orang kafir masuk ke dalam masjid ini. Mereka masuk ke situ, jemaah sekalian, dengan sepatunya. Maka secara otomatis ghirah yang dimunculkan oleh para murabitun yang menjaga Al-Aqsa di situ melawan. Tidak ada satu media pun mengangkat, Pak. 60 sampai 70 orang syahid pada bulan yang lalu, Pak, sebelum kejadian perang ini. Gaza memberikan peringatan, bersihkan Al-Aqsa, segera keluar saudara di tempat ini. Kalau tidak, kami punya perhitungan sendiri. Maka muncullah pada tanggal 7 Oktober yang lalu, jamaah sekalian, dikirim sebagiannya, Pak. Mana kecanggihan yang katanya dimiliki Israel, senjatanya paling canggih di seluruh Timur Tengah, bahkan di seluruh dunia, Pak. Saudinya, Yamannya, Qatarnya, Emirat Arabnya, Omannya, Kuwait, Bahrain, Iraknya, semuanya pada takut. Yordan, Maroko dan Mesir sudah mengadakan hubungan diplomatis secara langsung, apalagi Emirat Arab. Gemetar. Hanya Gaza, jamaah sekalian. Saya yakin, ma'asyiral muslimin, inilah para mujahidin, para murabitun yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawal kesakralan Al-Aqsa ini. Dan itu sudah diucapkan 1400 sekian tahun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan muncul nanti dari umatku yang selalu ingin menunjukkan al-haq, kebenaran ini, ketegaran ini, tidak takut pada musuh siapapun pula, tidak takut pada gertakan siapapun pula. Para sahabat saking cemburunya ingin tahu siapa kelompok ini. Man hum ya Rasulullah? Hum bi Baitul Maqdis wa aknaf Baitul Maqdis. Mereka itu adalah saudara-saudara kita di Baitul Maqdis, yang ada di sekitar Baitul Maqdis. Siapa itu, ma'asyiral muslimin? Inilah para mujahidin yang saat ini sedang berjuang, jemaah sekalian. Zalim loh, Pak, ma'asyiral muslimin, kalau kemudian kita diam dalam masalah ini. Ini tidak ada hubungannya dengan urusan politik, jemaah sekalian. Ini masalah harga diri tanah yang dimiliki kaum muslimin ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, jemaah sekalian. Kalau direntet dengan sejarah kemanusiaan, Nabi-nabi itu, kata Nabi, al-anbiya ikhwah, semua nabi itu bersaudara. Milik kita, milik kaum muslimin, jemaah sekalian. Inggris kemudian ketika memerdekakan mereka pada tahun 1948, tidak dilepas begitu saja. Memang yang paling kejam ini Inggris, ma'asyiral muslimin. Dimasukkan orang-orang Yahudi dari berbagai macam dunia, dari Amerikanya, dari Eropanya, bahkan Yahudi India suruh berangkat juga, dari Ethiopia, Pak. Makanya kalau saya lihat, Pak, ras-ras Yahudi di sana macam-macam. Masuk semua di situ, Pak, dengan berbagai macam cara untuk merebut, menguasai tanah di situ. Sekarang sudah 80% tanah itu dikuasai oleh orang bangsa Yahudi. Terakhir sampai diakui oleh PBB, di atas tanah rampasan, jemaah sekalian. Persis sebagaimana kita dulu, Pak, 350 tahun oleh Belanda. Sebelumnya juga oleh penjajah-penjajah yang lain, Portugis, Inggris juga pernah masuk. Akhirnya Jepang juga pengen masuk. Kita melawan, jemaah sekalian. Dan saya yakin berapa banyak jumlah yang sedikit ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala, hakul yakin. Saya yakin, apalagi dengan doa tulus sampean, kita semua, Pak, munajat kita di tengah malam, dan nanti kita juga akan qunut nazilah bersama-sama. Akan ada di antara kita, Pak, tembus ke arus Allah, akan dijaga mereka oleh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa tugas kita?
Selain minimal Pak, minimal ma'asyal muslimin, tiada hari kemudian sampai angkat tangan Pak. Dengan doa hati sampean yang paling terus tunjukkan kepekaan kita, ini saudara saya, ini kiblat pertama saya, sedang berjuang di jalan Allah. Andai kata kita tidak bicara ideologi, ini manusia mati Pak. Satu rumah sakit 600 orang lebih, hitungan detik dibombardir oleh mereka. Apakah ini asal-asalan Pak? Mereka memahami betul jamaah sekalian, ingin menghapus Pak bangsa Arab pada mereka, ingin diambil semuanya jamaah sekalian. Dan zalim bagi kita ma'asyal muslimin kalau kemudian kita tidak terlibat memikirkan masalah ini. Saudara, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan tidak terjadi bagi kita jamaah sekalian. Man lam yahtam bi amril mu'minin falaysa minhum. Kalau orang tidak punya kepedulian kepada sesama mukmin, tidak ada rasa empati dan simpati Pak pada penderitaan saudara-saudara kita, minimal kita berdoa, syukur dan bersyukur lagi kalau kemudian sebagian apa yang kita miliki Pak. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ayo kalian berjuang dengan harta kalian dan jiwa kalian. Mungkin jiwa Pak agak jauh kita ke sana, dan masuknya pun juga agak susah saat ini, karena perbatasan dengan Mesir pun juga Mesir menjadi tangan kanannya Israel juga pada saat ini, sangat ketat jemaah sekalian. Untung ada perwakilan-perwakilan mereka Pak, di Malaysia ada, di Istanbul ada, di Lebanon ada, di Saudi pun juga ada. Untung kita bisa berbagi lewat mereka jemaah sekalian. Monggo Pak, keluarkan harta terbaik kita, bantu saudara-saudara kita sesuai dengan kemampuan kita, dan bertawassul Pak pada Allah Subhanahu wa taala. Wa man jahhaza ghazian faqad ghaza. Minimal kita sudah punya Pak, pernah berjuang di jalan Allah dengan harta kita, dan akan jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, kabar gembira buat kita Pak. Walaupun sedih, naam kita sedih, tapi kabar gembira buat kita. Insyaallah Pak, dari bumi Palestina ini Islam akan jaya dan akan menguasai dunia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sayati zamanun, kata Nabi, akan datang satu masa kepada umatku, pemimpinnya sama dengan pemimpin, namanya sama dengan namaku, Muhammad bin Abdullah, kata Nabi. Bahkan orang tuanya sama dengan nama orang tuaku. Lahir di sini di Madinah Pak, kemudian hijrah ke Palestina sana jamaah sekalian, dekat Al-Aqsa sana jamaah sekalian. Saudara, bahkan punya silsilah darah, kata Nabi, dari keturunanku lewat Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Kapan? Wallahu alam. Monggo Pak. Sebab Allah ketika ingin memunculkan itu tidak kun fayakun Pak, dimunculkan di mukaddimah dulu dengan orang-orang yang peduli dengan Palestina ini. Palestina ila yaumil qiyamah jamaah sekalian, sampai hari kiamat tak akan bergejolak. Karena semua para nabi, 80% dari 20 nabi yang ada Pak di Palestina, di Syam ini ma'asyarul muslimin, yang paling banyak di Palestina. Makanya kalau sampai masuk ke sana, Nabiullah Ibrahim meninggal di situ dengan istrinya Sarah. Nabiullah Syu'aib juga di situ. Nabiullah Musa juga di situ. Nabiullah Isa juga di situ. Semua nabi di situ. Ini bumi Pak, alladzi barakna haulah. Allah akan menjaga ma'asyarul muslimin. Mudah-mudahan jadi perenungan buat kita semua. Ini khutbah Jumat saya tidak bisa berpanjang-panjang. Mudah-mudahan digerakkan hati kita Pak untuk peduli pada saudara kita. Tunjukkan persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai mereka sebagaimana kita cinta pada diri kita sendiri. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ahmaduka rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله, saya wasiatkan buat diri saya sendiri, wattaqullah, monggo Pak kuatkan takwa kita, sebab doa juga itu akan tembus ke aras Allah kalau ketakwaan ini juga ada. Persaudaraan juga begini Pak, akan kokoh. Allah juga mengatakan wattaqullah. Kita ini akan kuat satu sama lain manakala ada takwa di antara kita. Saudara, sebelum saya menutup khutbah Jumat ini, Allah juga mengatakan walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Ini orang-orang kafir Pak, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kompak. Dan sekarang berita Pak, Amerika, Jerman, mana lagi, Eropa, Prancis, semua kompak untuk membantu Zionis Israel ini. Amerika sudah siap dengan kapal induknya, yang masing-masing kapal induk katanya berisi 5.000 pasukan. Kita juga punya pengalaman kaum muslimin dalam perang Khandaq, sampai turun surat namanya Suratul Ahzab. Madinah jumlah yang sangat sedikit, pasukan pada waktu 20.000 orang siap mengepung Madinah Pak. Selesai sudah. Kalau sampai mereka masuk ke Madinah, sadaqallahul azim, selesai Islam ini Pak. Kita punya Allah. Agama ini miliknya Allah. Al-Haram, Masjid Nabawi, Al-Aqsa miliknya Allah. Pertanyaannya, termasukkah kita ini Pak yang dipilih oleh Allah berada di garda terdepan memikirkan Pak tentang kemuliaan 3 tempat ini, ma'asyar muslimin. Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah memikirkan semua itu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min junudikal mukhlisin birahmatika ya akramal akramin. Allahumma ya qadiyal hajat ikdi hajatina jami'an. Allahumma ya muyassir mudassir umurana wa yassir umura ikhwanil mujahidin fi Gaza Palestin. Allahumma tsabbit aqdamahum wansurhum li'ila'i kalimatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.